Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to FM, podcastnya OSA FKM Unsri. Wah, udah lama banget nih ya, FM tidak menyapa teman-teman pendengar semuanya. Mungkin sebelum itu, perkenalkan, nama aku Witri Armelita dari peminatan K3 2020. Kali ini saya akan memandu atau hostnya podcast kita pada hari ini. Sama seperti episode-episode sebelumnya, topik yang akan kita angkat pada hari ini nggak kalah menarik nih, yaitu aktif magang siapa takut. Nah, di podcast kali ini, aku bakalan ditemani sama dua narasumber yang kece dan keren. Dan pastinya narasumber kita ini punya banyak banget nih pengalaman yang bakal di-share dan dibagikan ke kita teman-teman semuanya. Oke, pastinya teman-teman OHPM ini udah penasaran banget ya sama narasumber kita pada malam ini. Oke, mungkin kita langsung sapa aja narasumber kita hari ini. Assalamualaikum. Halo Kak Faki, halo Kak Malta. Ya, waalaikumsalam. Halo Witri. Halo Witri. Oke, gimana nih kabarnya Kak Faki dan Kak Malta? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah aku juga baik, Witri. Witri gimana kabarnya? Oke, kalau Witri sendiri alhamdulillah ya Kak, sehat. Semoga kita juga selalu diberi kesehatan dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari nih. Oke nih teman-teman, karena udah ada narasumber kita yang keren malam hari ini, mungkin Witri mau kasih kesempatan dulu nih ke Kak Faki dan ke Kak Malta untuk perkenalan singkat dan menyapa dulu teman-teman pendengar semuanya. Boleh mungkin dari Kak Malta atau Kak Faki lebih dahulu? Oke, halo teman-teman pendengar OHFM atau podcastnya OSA. Kenalin, aku Pak Imawan dan teman-teman di sini bisa panggil aku Faki. Aku dari ketiga FKM Unsri angkatan 2019. Salam kenal ya. Oke, selanjutnya aku nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya pendengar OFM, OSA FKM Unsri. Perkenalkan, nama aku Malta Dia Rohiba. Aku biasa disapa dengan Malta. Aku merupakan mahasiswi peminatan K3 angkatan 2019. Yeay. Oke, makasih untuk Kak Malta dan Kak Faki yang udah kasih perkenalan singkatnya untuk kita semua dan udah menyapa kita juga nih di malam ini. Dan seperti yang udah disampaikan sama Kak Faki dan Kak Malta tadi, kalau kakak-kakak ini merupakan mahasiswa peminatan K3 FKM Unsri, tepatnya di tahun angkatan 2019 nih teman-teman. Nah, jadi kita lanjut aja nih ya ke topik yang akan kita bahas nih. Dengar-dengar nih, Kak Malta dan Kak Faki ini ada yang lagi magang dan ada juga yang udah selesai nih ya Kak magangnya. Mungkin, ada satu lagi katanya magangnya itu melalui jalur yang berbeda. Benar nggak sih Kak? Iya benar. Oh iya benar. Benar. Oh iya. Kalau benar nih berbeda, kalau Kak Faki sendiri itu jalur apa ya Kak? Oke, kalau aku kemarin itu ikutnya program magang kampus Merdeka ya dari Kemendikbud kemarin. Oke, kalau dari Kak Malta itu gimana Kak? Oke, kalau untuk aku sendiri, aku ikut di jalur PMMB, Program Magang Mahasiswa Bersertifikat, batch pertama di tahun 2022. Itu oleh FHCI, Forum Human Capital Indonesia langsung, dari BUMN-nya langsung. Oke, jadi kalau kita singkatnya itu jalur apa nih Kak biasa disebut gitu? Intensif. Dari BUMN-nya langsung. Nah, untuk pendaftarannya itu melalui Career Center dari masing-masing universitas. Nah, untuk Unsri sendiri itu dari CDC, Career Development Center. Jadi kita daftar nih lewat CDC, tapi untuk alur seleksinya itu semua kembali ke FHCI masing-masing. Oke, itu ya teman-teman yang udah
disampaikan sama Kak Faki dan Kak Malta tadi, kalau Kak Faki itu dia dari jalur program Kampus Merdeka, sedangkan kalau Kak Malta itu dari programnya Internship BUMN nih, kalau di Unsri katanya CDC. Nah, mungkin boleh dijelasin dikit nih Kak, untuk kita informasi gitu, jalur program Kampus Merdeka itu gimana, dan juga jalur program Internship BUMN atau CDC itu gimana? Boleh mungkin silakan Kak. Oke, jadi Magang Merdeka itu merupakan salah satu program ya dari kebijakan Kampus Merdeka yang diadakan oleh Kemendikbud. Nah, program Kampus Merdeka ini itu memberikan kesempatan ya buat seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia itu untuk mengikuti magang di perusahaan-perusahaan ternama yang ada di Indonesia. Dan program ini biasanya bakalan ada terus ya di setiap semester, dan biasanya buka pendaftaran itu di awal semester seperti itu. Oke, makasih Kak Faki. Mungkin boleh dilanjut ke Kak Malta. Oke, kalau mungkin aku sebutnya ini program PMMB ya. Nah, untuk program ini sendiri itu dari BUMN langsung. Jadi dari Menteri Pak Erick Thohir nih yang membuka magang itu setiap tahun itu ada per 6 bulan sekali buat mahasiswa yang mau nih untuk berkontribusi dan mau untuk mengembangkan atau mendapatkan pengalaman nih dari magang perusahaan ini. Nah, untuk program ini itu bisa dilakukan itu minimal mahasiswa semester 5. Oke, makasih Kak Malta. Nah, jadi teman-teman, kalau untuk magang program Kampus Merdeka itu sendiri, itu namanya di bawah Kementerian Kemendikbud langsung. Sedangkan kalau Kak Malta ini dari kementeriannya BUMN, gitu teman-teman, Ya, kurang lebih. Nah, mungkin agak penasaran juga nih Kak, kalau untuk alur ataupun tahapan-tahapnya sendiri itu gimana ya Kak? Ada apa aja gitu tahapannya? Boleh, silakan Kak. Oke, kalau di Kampus Merdeka itu tahapannya cukup banyak ya. Jadi yang pertama kita bikin akun dulu nih di website Kampus Merdeka. Jadi kita masukin email, password, terus NIM dan data-data pribadi lainnya. Nah, nanti teman-teman juga perlu nyiapin beberapa berkas yang harus ditandatanganin oleh pihak kampus. Contohnya ada surat rekomendasi, terus SPTJM, dan teman-teman juga harus nyiapin CV dan beberapa sertifikat penghargaan yang nantinya akan diupload di website Kampus Merdeka. Nah, habis itu baru deh teman-teman bisa apply di posisi yang kita pengen. Nah, kalau untuk seleksinya itu kemarin tergantung perusahaannya ya. Kalau di tempat magang aku sendiri yang kemarin itu ada beberapa seleksi. Yang pertama seleksi berkas, dan nanti kalau lulus seleksi berkas itu langsung ke tahap interview akhir. Dan kebetulan juga aku kan sekarang ikut magang lagi nih di semester ini, ikut program magang Kampus Merdeka lagi, dan alhamdulillah keterima lagi di 2 perusahaan, di Nusantara Infrastruktur sama di United Tractors. Dan di 2 perusahaan ini agak berbeda ya alur seleksinya dengan Brokol tadi. Jadi kalau untuk 2 perusahaan ini itu yang pertama kita ada juga seleksi berkas ya. Terus setelah lulus seleksi berkas, nanti akan ada tahap selanjutnya yaitu tes psikotes. Nah, nanti kalau teman-teman lulus tes psikotes itu bakalan dipanggil buat interview akhir bersama user atau atasan di saat kita magang nanti gitu. Nah, jadi tergantung untuk seleksi ya, itu tergantung dari perusahaan masing-masing. Mungkin seperti itu kalau di Kampus Merdeka ya. Oke, jadi itu untuk tahapan Kampus Merdeka. Kalau untuk Kak Malta gimana Kak? Oke, kalau aku untuk PMMB itu sendiri, jadi untuk pendaftarannya itu kan melalui Career Center dari universitas. Nah, itu dari awal tahapnya seleksi berkas. Seleksi berkas itu mulai dari KS, KRS, surat rekomendasi, CV, sertifikat yang harus dikumpulkan dalam satu PDF itu minimal 5 sertifikat. Lalu untuk tahap selanjutnya itu ada namanya interview. Setelah interview itu kalau kita udah lulus nih dari seleksi dan interview ini, kita tahu nih perusahaan mana yang kita lulus. Setelah itu
kita akan adanya lagi tes. Nah, untuk tes dari perusahaan ini itu beda-beda ya, tapi kalau untuk di perusahaan aku sendiri itu mengenai apa aja sih sejarah dari perusahaan tersebut dan berkaitan juga dengan K3, psikotes, itu aja sih untuk alurnya kalau dari tahap proses magang aku. Oke, makasih ya Kak. Jadi banyak banget nih teman-teman tahapan yang akan kita lalui kalau mau ikut program-program magang yang kakak ikuti saat ini. Nah, kalau menurut kakak sendiri itu, ada nggak sih Kak atau tahapan apa gitu yang paling sulit menurut kakak dilakukan? Boleh Kak, silakan. Oke, jadi mungkin kalau dari aku ya, pengalaman pribadi gitu kan. Jadi menurut aku tahapan yang sulit dan susah buat dilewatin itu, menurut aku itu di interview user gitu. Jadi mungkin sebelum interview kita kan pasti riset-riset dulu kan tentang perusahaan, terus posisi yang kita lamar dan tentunya juga kita pasti belajar atau simulasi lah gitu terkait dengan interview. Nah, kadang yang bikin panik itu ketika interview berlangsung, usernya ini kadang nanyanya tuh di luar ekspektasi kita gitu, atau nanya hal yang kita nggak tahu gitu. Jadi kita juga harus mikir keras, tapi tetap kelihatan santai gitu. Nah mungkin itu ya tahapan yang menurut aku susah atau sulit gitu buat dilewatin. Oke, jadi kalau dari Kak Faki itu tahap interview ya. Kalau dari Kak Mata gimana Kak? Oke, kalau menurut aku yang cukup menantang itu di bagian tes tertulis untuk perusahaannya sendiri. Karena kita juga belajar dan harus mengetahui nih apa aja yang mereka terapkan dalam perusahaan mereka, pekerjaan yang harusnya kita apply sebagai mahasiswa magang. Dan juga interview sih, benar kata Paki juga terkadang ada beberapa pertanyaan yang kita harus bisa mengerti dan memahami untuk menjawab apa yang mereka tanyakan. Oke, jadi untuk kalau kata Kak Faki nih, tahapan tersulit itu katanya interview. Kalau kata Kak Malta, tahapan tersulitnya itu tertulis. Karena menurut kakak-kakak ini, kita juga masih harus ada riset gitu, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kadang di luar kendali atau yang kita anggap sebelumnya gitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau ikut magang, baik itu jalur program Kampus Merdeka maupun program BUMN seperti Kak Malta tadi, teman-teman udah boleh nih mempersiapkan diri mulai dari sekarang. Seperti yang apa udah dikatakan sama Kak Faki dan Kak Malta tadi. Oke, jadi kita next nih ya Kak. Boleh dong Kak diceritain ke kita untuk saat ini perusahaan apa dan di mana gitu lokasinya atau informasi-informasi terkait perusahaan yang saat ini Kakak magang gitu. Boleh mungkin siapa yang dulu silakan Kak. Oke, ya jadi kalau aku kemarin ya, itu di batch kemarin itu aku magang di PT Brokol. Dan posisinya itu aku kemarin K3 dan Occupational Health Analyst atau evaluator. Nah, jadi Brokol ini merupakan salah satu produsen atau perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia gitu. Dan lokasinya itu ada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Nah, si Brokol ini juga merupakan salah satu pilar bisnis ya dari Sinarmas Group. Nah, untuk di batch ketiga ini, aku daftar lagi nih di program Kakak Kampus Merdeka. Dan alhamdulillah aku ngambil di United Tractors dengan posisi Health and Safety Intern. Jadi United Tractors ini merupakan salah satu kontraktor yang cukup terkemuka ya di Indonesia. Dan kebetulan aku ditempatin di head office-nya ya di Jakarta Timur. Dan United Tractors ini juga merupakan member dari Astra International. Mungkin itu ya. Oke, boleh dilanjut mungkin dari Kak Malta. Oke, kalau untuk perusahaan saat ini aku magang itu di PT Pertamina Patraniaga. Nah, sebelumnya aku mendaftar itu di Pertamina Group dan ditempatkan di PT Pertamina Patraniaga ini merupakan anak perusahaan Pertamina yang bergerak di bidang perdagangan olahan minyak bumi. Nah, untuk Pertamina Patraniaga ini juga memiliki 5 kantor regional dan mengelola puluhan depot minyak milik Pertamina yang tersebar di seluruh
Indonesia. Untuk penempatannya sendiri, aku itu di bagian HSSE, itu Health, Safety, Security, and Environment. Jadi teman-teman semuanya udah denger nih ya, kalau dulunya Kak Faki itu magang di PT Brokol dan Kak Malta sekarang itu magangnya di PT Pertamina Patraniaga. Nah, kalau boleh tahu nih ya Kak, apa sih Kak alasan Kakak memilih PT atau perusahaan tersebut dijadikan sebagai tempat magang? Mungkin boleh nih Kak dijawab, silakan. Di aku ya, jadi pas daftar kemarin itu aku yang pertama lihat itu posisi yang ditawarkan gitu kan. Jadi aku kemarin sengaja nyari posisi yang berkaitan dengan K3 dan safety. Terus pas tahu Brokol buka posisi tersebut, langsung tuh aku daftarin karena kapan lagi kan bisa magang di perusahaan gede, dan bisa dibilang Brokol itu merupakan salah satu perusahaan dengan penerapan K3 terbaik di Indonesia gitu kan. Jadi ya udah gas aja gitu. Apalagi lokasinya di Kalimantan tuh. Jadi dapat pengalaman baru lagi di sana. Mungkin itu ya alasan aku daftar di Brokol gitu kan. Oke, kalau kata Kak Faki karena perusahaannya tuh emang perusahaan besar dan juga katanya safety-nya itu terbaik ya. Nah, kalau Kak Malta gimana Kak? Oke, kalau aku sendiri itu sebetulnya aku tidak memilih perusahaan ini untuk magang. Kenapa? Karena saat pendaftaran di Career Center CDC Unsri itu ketika melakukan seleksi berkas dan interview sebelumnya dari CDC itu belum memilih perusahaan. Jadi ketika sudah tahu nih perusahaan yang ditempatkan itu di PT Pertamina, barulah saat itu adanya lagi ke perusahaan tersebut melakukan tes tertulis dan interview akhir di perusahaan tersebut. Jadi kita itu ada 2 tahap seleksi lagi dari Career Center universitas sendiri dan dari perusahaan. Jadi untuk seleksinya itu ada 2 tahapan yang harus dilewati gitu. Nah, untuk di Pertamina ini sendiri, aku itu juga baru tahu ketika mendaftar di tahap seleksi berkas dan interview masing-masing dari universitas itu sekitar 2000-an, bisa dicek di postingan FHC itu sendiri. Dan ketika tahap akhir tes tertulis dan interview di perusahaan PT Pertamina-nya Persero itu seluruh Indonesia itu ada 386 mahasiswa di 89 universitas baik negeri dan juga swasta. Oke, udah jelas banget nih yang dijelasin sama Kak Malta. Teman-teman ya berkira-kira sendiri lah ya apa alasannya kenapa gitu kan. Nah, jadi gini loh Kak, tadi kan udah dijelasin nih ya Kak tahap-tahapannya, terus kayak perusahaan-perusahaannya. Fitri penasaran nih, gimana nih perasaan Kakak waktu melihat pengumuman pertama kali waktu lolos di perusahaan magang tersebut, gimana? Boleh dijelaskan gitu, Kak? Ya, jadi yang pasti seneng lah ya, terus bangga juga, terus ada juga gugupnya gitu kan. Pokoknya kemarin tuh campur aduk deh perasaan kemarin, karena aku juga nggak nyangka bisa keterima di perusahaan Brokol gitu. Jadi ya seneng banget pokoknya kemarin. Kalau Kak Malta gimana, Kak? Oke. Aku sebetulnya di luar ekspektasi ya, jadi aku kaget karena aku tahu pengumuman ini itu dari temen sendiri gitu, tapi di luar fakultas. Jadi dari temen aku yang fakultas pertanian, dia lihat tuh di pengumuman dari akun Career Center CDC Unsri sendiri bahwa aku lulus. Dan ketika aku buka email juga dari Pertamina langsung, itu ternyata juga alhamdulillah lulus sih. Bersyukur dari beberapa tahapan yang aku ikuti ternyata membuahkan hasil gitu. Alhamdulillah, Witri juga dengarnya ikut seneng banget gitu Kak. Waktu pasti bahagia banget ya saat mendengar kabar kelulusan dari magang ini sendiri. Nah, selanjutnya kita nih masuk pertanyaan yang paling sering ditanyain sama teman-teman mahasiswa nih Kak. Jadi pertanyaannya tuh gini Kak, kalau maaf Kak ya, boleh nggak sih Kak, di waktu magang itu bagaimana gitu pelaksanaannya itu? Apa saja tugas-tugasnya yang diberikan, terus ngapain aja, terus apa aja pekerjaan yang kita kerjain di perusahaan itu. Boleh dong Kak
di spill dikit sama kita. Ya, jadi kalau dari magang kampus Merdeka sendiri, itu pasti kita dikasih project ya. Nah, project aku kemarin itu kami diminta oleh owner itu untuk menghasilkan atau membuat suatu produk. Jadi aku sama tim, dan kebetulan aku kemarin diamanahin sebagai ketua tim ya. Jadi diminta untuk membuat dashboard safety atau dashboard ketiga yang bersumber datanya itu dari daily leading indicator atau program safety harian yang ada di Brokol. Nah, jadi aku mau cerita gitu kan. Jadi di Brokol ini itu ada satu sistem yang terintegrasi gitu. Namanya itu Beats. Nah, Beats ini itu terintegrasi dengan seluruh operasional yang ada di Brokol. Contohnya kayak produksi, safety, izin bekerja, training, dan lain-lain. Nah, jadi sebelum ada produk ini atau dashboard yang kami bikin ini, jadi sistem evaluasi datanya itu masih manual. Jadi kita harus download satu-satu datanya, terus harus kita filter dulu, terus harus kita scroll dulu. Pokoknya itu membutuhkan waktu dan step yang cukup lama ya. Nah, jadi ibaratnya proyek kami ini melakukan perubahan sistem gitu. Jadi yang tadinya manual, sekarang sudah terautomasi atau otomatis gitu. Jadi ketika kita klik link dashboard tersebut, itu kita bisa langsung melihat seluruh data yang kita pengen gitu. Jadi dashboard ini itu bertujuan untuk membantu memaksimalkan fungsi ya, fungsi pengawas dalam melakukan identifikasi, pengawasan, dan evaluasi terkait data pelaporan. Jadi kemarin itu alurnya yang pertama kita ngumpulin data dulu nih, pokoknya datanya itu kemarin banyak banget. Terus dari data tersebut kita lanjut ke pembuatan database. Jadi berbarengan dengan database juga kita melakukan integrasi data agar semua data ini terkoneksi dengan data yang lainnya. Terus setelah database terbuat, kita langsung connecting data ke Tableau dan nantinya melakukan processing data di sana. Dan tahap akhirnya barulah kita bikin dashboard kayak ngelayouting dashboard. Terus ngoding juga pokoknya kemarin tuh banyak banget yang aku kerjain. Tapi di luar project tersebut juga itu banyak banget juga yang aku lakuin, seperti kemarin aku memahami bisnis proses pertambangan, terus juga aku mengikuti kegiatan observasi dan inspeksi rutinan, terus juga aku membantu pekerjaan safety evaluator yang ada di site, dan pokoknya banyak deh. Pokoknya kemarin itu banyak banget yang aku lakuin seperti itu. Keren nih. Boleh lanjut nih. Pak. Oke, kalau aku sendiri mungkin aku bakal cerita untuk penerimaannya ya dari perusahaan ini. Jadi dari Unsri sendiri itu hanya yang lolos itu 4 orang. 3 orang ini itu dari angkatan 2018 dan aku sendiri nih dari 2019. Jadi untuk 3 orang ini itu ditempatkan di RU3 Pertamina di Pelaju, Kota Palembang. Itu dari prodi manajemen dan akuntansi, dan sedangkan aku sendiri itu kesehatan masyarakat peminatan K3. Nah, untuk apa aja nih yang aku lakuin di perusahaan ini itu banyak banget sih benefit yang aku dapatkan di perusahaan ini. Dari pagi itu pukul 7 udah ada di kantor, pulang sore pukul 5. Terus untuk seharinya itu aku mengetahui nih identifikasi risiko hazard apa aja dari perusahaan ini. Aku belajar gimana sistem manajemen aplikasi untuk memasukkan identifikasi risiko, apa aja sih penyebab kecelakaan yang mereka lakukan setiap harinya. Adanya pelatihan APAR, aku belajar gimana sih manajemen risiko, dan juga adanya kuesioner gitu. Secara langsung turun lapangan, pekerja ergonomi, aku belajar juga gimana medical check up para pekerja, dan masih banyak lagi yang aku lakuin di perusahaan ini gitu, karena lagi sekarang masih magang. Dan juga benar sama kayak Faki, nantinya adanya project di akhir bulan Agustus dan selesainya itu akan dipresentasikan di awal September gitu. Wih, udah jelas banget nih ya teman-teman yang disampaikan sama Kak Lauta, Kak Faki itu. Ada banyak banget nih yang bisa kita lakuin selama kita magang. Nah, jadi gini nih Kak, ada yang nanya juga nih, pelaksanaannya itu gimana sih Kak? Apakah kita di kantor terus atau kita juga turun ke lapangan gitu Kak? Boleh dikasih tahu Kak ke kita juga teman-teman di rumah?
Iya. Jadi kalau aku kemarin ya, itu sebenarnya aku ada dua tanggung jawab ya. Jadi satu buat nyelesain project dan satu lagi aku diminta oleh karyawan buat support atau membantu safety evaluator yang ada di area operasional tambang atau site itu. Jadi kemarin aku sempat pindah-pindah ya, kadang di kantor atau head office-nya dan kadang juga aku di site. Nah, nama site-nya ini Bendungan Main Operation. Jadi aku magang di dua tempat ini, di kantor sama di lapangan juga seperti itu. Kalau Kak Malta sendiri gimana Kak? Kalau untuk aku sendiri itu seimbang ya, ada di kantor dan juga turun lapangan langsung. Kalau di kantor itu yang udah aku sebutkan tadi, jadi Pertamina itu untuk di HSSE-nya sendiri itu ada suatu aplikasi yang mereka masukkan setiap harinya untuk identifikasi dan laporannya itu harus diberikan, harus dilakukan itu setiap per seminggu sekali. Nah, itu untuk di kantor dan untuk di turun lapangannya sendiri seperti pelatihan APAR atau inspeksi oleh pekerja, jadi diajak nih. Dan juga untuk di luar hal itu aku dapat benefitnya itu karena saat itu juga dalam bulan-bulan puasa, jadi adanya buka puasa bareng dan juga adanya halal bihalal juga, jadi kekeluargaannya dapat banget. Kalau ada acara juga diajak gitu, itu sih yang aku suka banget di samping magang dan juga ikut kekeluargaannya juga bisa saling mengenal gitu antar pekerja. Oke, jadi udah disampaikan sama Kak Faki, Kak Malta. Jadi selama magang itu nggak cuma di kantor terus teman-teman, tapi aja juga di lapangan. Dan juga kita melalui magang itu bisa mengetahui bagaimana proses pelaksanaan kerjaannya. Oh ya, tadi udah disinggung-singgung sama Kak Malta terkait benefit nih. Mungkin bisa dijelasin lagi nggak ke teman-teman atau saya juga nih mau tahu benefit apa yang bisa kakak dapetin untuk diri kakak sendiri atau untuk orang lain juga gitu. Siapa tahu bisa kasih motivasi nih untuk kita yang belum pernah magang gitu. Boleh, silakan Kak. Oke, sebenarnya kalau masalah benefit itu sebenarnya banyak banget ya. Jadi banyak banget benefit yang aku dapetin selama ikut magang kemarin. Dan tentunya aku diberi kesempatan buat dapat pengalaman yang sangat luar biasa. Terus selama magang juga aku banyak dapat skill baru nih. Jadi contohnya nih ya, aku mau cerita lagi nih. Jadi berkaitan dengan project tadi, sebenarnya aku tuh nggak tahu ya cara bikin dashboardnya ini gimana gitu. Terus ngolah data juga nggak bisa. Terus processing data apa lagi. Karena project ini tuh berkaitan dengan anak-anak statistika, terus sistem informasi, informatika, dan lain. Tapi kalau secara konsep memang berkaitan dengan jurusan kita ya K3. Tapi secara pembuatan produk itu berkaitan dengan anak-anak statistika tadi. Nah, jadi aku harus belajar dari nol banget gitu. Aku belajar sama temen yang udah paham, yang udah ahli. Aku lihat tutorial di YouTube. Aku juga minta ajarin sama mentor, nanya sana sini, minta pendapat sana sini. Dan akhirnya berkat usaha keras tadi, aku jadi tahu nih, oh ternyata aku bisa nyelesain proyek ini. Oh ternyata aku juga bisa nguasain ilmu baru. Oh ternyata aku juga bisa bikin dashboard gitu, ngolah data, processing data, dan lain-lain. Pokoknya skillnya tuh dapat banget gitu di sini. Terus tentunya juga nambah relasi ya, karena peserta magang dan karyawan di sini itu datang dari berbagai daerah ya, dari seluruh Indonesia. Terus aku juga kemarin punya kesempatan buat ketemu dan sharing bareng sama alumni Unsri, karena kebetulan di Brokol itu banyak banget alumni Unsri dan pokoknya banyak banget, gak nyesel deh pokoknya daftar. Terus oh iya, sama kemarin kalau untuk material mungkin kita juga dapat uang saku per bulan. Terus juga kita dibayarin ya tiket pesawat pulang pergi. Kalau untuk Brokol sendiri kemarin aku dapat mes, terus disediain makan juga, dan akomodasi selama di Brau juga ditanggung sama pihak perusahaan. Pokoknya kemarin aman gitu. Mungkin itu benefit yang aku dapat gitu. Oke, banyak banget ya Kak benefit yang bisa didapat. Kalau Kak Malta gimana Kak? Oke, kalau untuk aku sendiri itu pasti adanya working experience. Jadi aku dapat banyak belajar pengalaman baru, terutama tadinya aku nggak tahu nih gimana sih cara mengaplikasikan aplikasi ini gitu.
buat manajemen risiko di K3 sendiri itu gimana. Tapi dari magang ini aku belajar, oh ternyata gini gitu, harus step by step yang aku lakuin. Awalnya juga aku nggak tahu, karena ketika sudah memasuki magang kita harus mulai memahami nih apa aja. Tapi dari masing-masing hal tersebut, pembimbing lapangan aku baik banget buat ngajarin, dan juga ada beberapa pekerja yang support gitu buat magang. Selain itu juga aku adanya relasi teman dari seluruh Indonesia yang lulus juga, bisa kenal bareng, bisa tahu pengalaman mereka apa aja yang dilakuin, serta aku juga bisa dapat benefit sertifikat program bersertifikat, jadi itu bisa digunain juga buat apply nantinya setelah tamat dari perkuliahan untuk daftar kerja nih. Dan bener sama kayak Faki, aku juga dapat uang saku dan juga aku didaftarkan BPJS, jadi nggak perlu khawatir kalau ada sesuatu hal yang tidak diinginkan. Jadi dari Pertamina sendiri itu membuatkan kita BPJS nih selama kita magang gitu. Itu aja sih benefit yang aku dapatkan. Nah, teman-teman, ada banyak banget ya yang bisa kita peroleh, yang bermanfaat selama kita magang. Kayak yang udah disebutin tadi, baik itu skill, entah working experience, relasi, material, dan lain-lainnya. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu dan pelin-pelan mungkin ya, mau maju mundur ikut atau enggak program magang ini, nih dipastikan setelah nonton podcast ini bisa menambah nih keyakinannya. Jadi enggak ragu lagi mau ikut berbagai program magang yang udah disampaikan Kak Malta dan juga Kak Faki. Next nih ya Kak, pertanyaan berikutnya nih, gimana gitu Kak? Ada nggak tips and tricks gitu untuk magang ini sendiri? Boleh dong Kak, kasih tahu lah untuk kita ini adik-adiknya Kakak. Ya, jadi kalau tips and trick, aku nggak terlalu jago ya buat ngasih tips and trick, tapi ini berdasarkan pengalaman aku kemarin gitu kan. Jadi yang pertama kita mungkin tentuin dulu ya tujuan magang ini mau kemana. Dan kalau bisa posisi yang kita lamar juga itu sejalur dengan latar pendidikan kita, agar nanti peluang lulusnya juga bisa lebih besar gitu. Terus nanti jangan lupa riset juga tentang perusahaan dan job desk dari posisi yang kita lamar, agar nanti pada saat interview pas kita ditanya HR atau user terkait dengan perusahaan atau posisi yang kita lamar, terus kita bisa jawab nih, bisa ngejelasin dengan baik, itu bisa jadi nilai plus juga buat kita. Dan tentunya teman-teman jangan lupa upgrade CV, dan kalau bisa CV-nya itu formatnya itu pakai ATS friendly dan sama banyak-banyak latihan interview juga. Terus bisa ajak juga diskusi cutting-cutting ya. Jadi cutting-cutting tuh banyak loh pengalamannya di dunia magang dan di dunia kerja. Jadi jangan lupa ajak diskusi cutting. Nah, terus yang paling penting ini sih izin sama orang tua. Pokoknya minta doa sama orang tua biar bisa lulus gitu. Kalau dari aku itu ya. Oke, jadi itu tips and triknya Kak Faki. Kalau Kak Kelta gimana nih Kak? Ada nggak gitu? Ada dong. Kalau untuk aku sendiri tips and triknya itu yang pertama percaya diri. Karena dari kita sendiri itu untuk memulai harus percaya diri. Siapa lagi yang akan percaya pada diri kita kalau bukan diri kita sendiri gitu. Lalu untuk selanjutnya berkaitan dengan persiapan juga itu mengenai CV sih, benar kata Faki. Jadi untuk CV-nya itu ATS gitu, karena HR tuh suka banget CV yang bentuk begitu gitu. Jadi dari sana kita harus juga upgrade untuk CV. Lalu selanjutnya pengalaman dalam berorganisasi itu penting banget. Menurut aku sayang banget di perkuliahan kalau kita cuma jadi mahasiswa kupu-kupu. Kalaupun kita nggak bisa berorganisasi internal di kampus, eksternal juga bagus banget. Kalaupun dua-duanya lebih bagus banget, karena saat kita interview nanti oleh HR itu justru apa aja yang kalian lakukan itu selama di perkuliahan. Itu salah satu pertanyaannya ya, aku spill nih. Jadi dari sana kita harus bisa
memberikan apa aja yang udah kita lakukan, dan juga ikut seminar perlombaan itu penting banget karena itu juga jadi pendukung buat di CV. Lalu yang terakhir, peran orang tua itu penting banget, luar biasanya, karena dari sana juga doa yang terbaik buat kita. Dan setelah itu ketika kita sudah berusaha, pasti kita juga berdoa buat kepada Tuhan Yang Maha Esa apa yang udah kita lakukan dan apa yang kita inginkan. Oke, makasih Kak Malta, Kak Faki. Ini udah disampaikan ya. Tips and triknya versi Kak Malta tuh begini. Tips and triknya versi Kak Faki tuh begini. Jadi ada banyak banget yang bisa kita petik nih dari Kak Faki maupun Kak Malta. Oke, kita nggak kerasa ya Kak, udah masuk ke ujung-ujung kegiatan kita pada hari ini nih. Terakhir nih, boleh dong kakak-kakak kasih pesan untuk kita ini, adik-adiknya kakak. Mungkin bisa untuk kasih nambah semangat kita gitu Kak. Boleh Kak, silakan. Oke, ya jadi teman-teman kalau mau ikut magang kampus Merdeka, pokoknya jangan ragu dan takut buat daftar ya. Karena program ini benar-benar banyak banget hal luar biasa yang kita dapetin kita. Gitu pokoknya. Terus kita juga bisa lebih tahu dunia profesional itu gimana, dan tentunya nanti ini bakalan bermanfaat buat kita ke depannya gitu. Dan juga aku mau bilang semangat buat teman-teman yang lagi magang atau yang nantinya mau ikut magang. Dan aku juga mengutip perkataan dari Mbak Meriana, hadapi setiap rintangan dan jangan pernah kehilangan harapan. Karena ketika kita memiliki harapan, di saat itulah kamu memiliki masa depan. Mungkin itu dari aku ya, buat teman-teman semua. Oke, itu dari Kak Faki nih, teman-teman OHFM. Boleh kalau dari Kak Malta gimana? Oke, kalau dari aku untuk teman-teman yang nantinya berminat dan tertarik untuk mengikuti program PMMB ini, batch kedua tahun 2022 ini, karena nanti bakal pembukaan nih Kak. Kalau menurut aku harus percaya diri, berani, jangan takut, lewati apapun seleksinya. Kalau kita mau dan yakin pasti ada jalannya. Mungkin aku bakal spill untuk ketentuannya nih untuk PMMB ini. Jadi saat aku mendaftar itu aku masih di semester 5 angkatan 2019. Sedangkan ada juga kakak tingkat yang dia udah semester 7 nih angkatan 2018. Tetapi untuk kakak tingkat ini itu ada peraturan dari PMMB-nya, itu dia selama mengikuti magang dilarang untuk melakukan yudisium. Jadi harus masih sebagai mahasiswa-mahasiswi dari universitas itu sendiri. Jadi beliau tidak boleh dan tidak diperkenankan untuk selesai nih, tamat gitu dari universitas begitu. Jadi itu aja sih kalau dari aku, terus semangat dan berdoa buat tercapainya magang. Oke, keren-keren banget ya teman-teman, pesan-pesan yang udah disampaikan sama kakak-kakak kita malam ini. Harapannya teman-teman pendengar OHFM malam ini bisa menambah semangat dan motivasinya untuk tetap melanjutkan studi maupun karirnya nanti ke depan gitu. Oke, nggak terasa nih ya, kita udah tiba di penghujung acara. Langsung aja, saya Witra Melita, selaku host atau pembantu podcast pada hari ini pamit undur diri. Bila ada kata yang salah mohon dimaafkan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay healthy teman-teman semuanya. Nantikan podcast kami di episode berikutnya. See you and bye-bye.